Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Healthy and Lifestyle. Bersama saya Carla Ratna, kembali hadir untuk Anda, dan kesempatan kali ini masih edisi bulan Ramadan. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Kembali program Healthy and Lifestyle hadir untuk Anda. Kali ini TV 10 bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Islam Kustati yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi nomor 249 Surakarta. Dan telah hadir salah satu dokter terbaiknya dari Rumah Sakit Kustati ini untuk kita jadikan narasumber dengan satu tema yang akan kita angkat berkaitan dengan Anda penderita diabetes atau mungkin anggota keluarga Anda yang menderita diabetes ya. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini adalah Dr. Yunita Sri Pertiwi, spesialis penyakit dalam ya dok? Iya. Assalamualaikum Bu Dokter cantik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokternya spesialis tapi masih semuda ini, Masya Allah. Nanti kita berbagi ilmu ya dok ya. Siap. Terutama di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puasa bagi penderita diabetes dok. Betul, ya. Biasanya kalau Ramadan itu kan selalu dinantikan semua umat muslim ya dok. Ya, Pengennya pasti semuanya sih ingin puasa. Ya. Cuman kalau untuk penderita diabetes mungkin ada dilema sendiri, takut nanti gula darahnya bagaimana, takut kondisinya tidak stabil dan bagaimana gitu kan ya dok ya. Biasanya takutnya gitu, pasien-pasien yang datang ke poli itu biasanya tanya, dok boleh puasa nggak? Nah puasa itu juga yang gitu. ingin kami tanyakan dok. Ya, gitu. Jadi bisa disampaikan ke sahabat TV 10 ini, kira-kira untuk yang penyakit diabetes ini boleh nggak sih dok melakukan puasa? Oke, sebenarnya Mbak Carla ya, pada pasien-pasien diabetes ini boleh sebenarnya untuk berpuasa, cuman malah karena kita sebagai umat Islam puasa Ramadan ini kan wajib, lamanya sekitar 14-15 jam kalau di Indonesia ya. Nah untuk puasa ini wajib dikerjakan bagi yang mampu. Nah dalam tanda kutip biasanya pada tanya, kalau pasien-pasien diabetes tuh boleh puasa nggak sih dok? Biasanya kan nanya gitu. Nah boleh, sebenarnya pada pasien diabetes tuh boleh dan malah dianjurkan puasa. Namun pada kondisi-kondisi tertentu itu harus hati-hati dan malah sebaiknya jangan puasa. Nah kondisi tertentunya ini dok. Ini jadi kondisi apa yang boleh puasa tuh yang seperti apa dan yang nggak boleh berpuasa tuh yang seperti apa? Jadi saya sebutkan yang kan banyak yang nggak boleh berpuasa nih. Nah jadi yang boleh berpuasa aja. Jadi pada pasien DM yang dia itu tidak ada keluhan boleh puasa. Nah namun pada kondisi khusus ini sekitar ada 8 atau 9 nanti saya sebutkan ini tidak boleh berpuasa. Yang pertama pasien-pasien dengan kadar gula darahnya yang belum stabil. Jadi kenapa ditakutkan kalau nanti puasa? Karena nanti bisa jadi hipoglikemi itu kadar gula darahnya turun kurang dari 70 atau malah hiper atau lebih dari 250 seperti itu. Nah pada pasien-pasien diabetes yang kontrol gulanya belum baik itu diharapkan tidak berpuasa dulu ya. Jadi karena takutnya efek sampingnya tadi yang tahu-tahu dia jadi drop hipoglikemi atau malah naik menjadi hiperglikemi. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasien-pasien diabetes dengan komplikasinya, misalnya komplikasi yang berat gitu, misalnya dengan penyakit jantung yang berat, misalnya setelah pasang ring atau serangan jantung itu lebih baik tidak puasa dulu. Oh gitu. Kemudian selanjutnya pada pasien-pasien DM yang CKD atau gagal ginjal itu juga tidak boleh berpuasa. Kemudian yang ketiga pasien-pasien DM dengan hipertensi yang sangat tinggi dan tidak terkontrol gitu. Jadi memang biasanya seiringan ya. Jadi kayak diabetes, hipertensi itu seiringan kayak berjalan bareng gitu. Iya kayak sepaket. Nah itu paket kok penyakit ya. Iya. Jadi kalau seperti itu, kalau hipertensinya belum terkontrol lebih baik nggak usah dulu. Itu nggak diwajibkan dan malah jangan untuk berpuasa. Beresiko ya. Iya beresiko. Terus yang ketiga itu pasien dengan riwayat koma diabetikum. Jadi seperti pasien dengan diabetes tapi dia jatuh di dalam kondisi koma diabetikum. Jadi dia itu kadar gulanya sangat tinggi jadi menyebabkan dia sampai tidak sadar sampai dirawat di rumah sakit. Ada riwayat seperti itu, pasien DM lebih baik tidak puasa gitu. Terus selanjutnya pada pasien-pasien dengan riwayat hipoglikemi. Tadi jadi riwayat
misal nih pasien DM sudah pernah mencoba puasa Ramadan sebelumnya. Periode sebelumnya, loh kok ternyata pernah dia 2 kali terjadi hipoglikemi gitu, jadi itu lebih baik tidak puasa ya. Terus selanjutnya anak-anak kurang dari 12 tahun dengan DM, kan ada ya DM tipe 1 itu yang anak-anak kurang dari 12 tahun itu lebih baik tidak usah puasa ya. Sama ibu hamil yang terapinya menggunakan insulin lebih baik itu juga tidak usah puasa ya, seperti itu. Jadi itu kondisi-kondisi tertentu yang membuat pasien ini lebih baik tidak puasa dulu. Ya, gitu. Jadi selain dengan itu boleh lebih baik puasa, atau apalagi yang pasien DM dengan berat badan berlebih dan gula darahnya mungkin sudah mulai stabil gitu ya, jadi udah tahu rekapan diari harian gulanya berapa, itu boleh. Itu boleh. Jadi sebelum puasa berarti dia harus cek dulu? Iya, memang. Atau perlu juga selain cek juga konsultasi ke dokter dulu? Iya, jadi syaratnya sebelum memulai puasa, obat-obatannya, dietnya, kemudian pola gulanya seperti apa, itu harusnya dikonsultasikan dulu ke dokter. Sehingga lebih baik kalau misalnya punya tetangga atau punya saudara yang sakit diabetes, itu boleh nanti diminta untuk datang ke kita untuk konsul gitu, nanti plan-plan atau rencana selama Ramadan itu seperti apa gitu ya, harus dikonsultasikan dulu. Soalnya kan harus tahu kondisinya. Betul, kemudian juga diet sehatnya ya untuk yang diabetes. Ada juga ya dok ya. Kalau dietnya untuk yang yang penderita diabetes ini saat puasa ada juga dok? Ada juga ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan diabetes itu saat puasa itu ada diet khususnya. Jadi ada trik gitu. Jadi biar apa? Yang pertama itu makannya kan biasa makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Dipangkas kan jadi 2 kali, jadi saat sahur sama saat buka. Nah itu jadi akhirnya ada triknya, makannya saat sahur itu cukup 40% dari porsi, kemudian saat buka puasa nanti 50%. Nah, masih sisa 10% itu nanti boleh nanti makan saat setelah sholat raweh. Nah, jadi itu menjelang yang tidur pertama, ya. Yang pertama trik makannya yang dari 3 kali menjadi 2 kali biar tetap 100%, caranya seperti itu. Terus kemudian yang kedua untuk trik makan sahur, itu sahurnya jangan terlalu dini. Jadi sahurnya mepet aja ke imsak atau ke sholat subuh. Diakhirkan gitu. Diakhirkan. Jadi makan sahurnya diakhirkan, kemudian untuk berbukanya disegerakan. Berbuka disegerakan, makan sahurnya diakhirkan. Terus untuk minum jangan lupa, untuk minum tetap 6-8 gelas per hari. Nah, kemampuannya itu boleh bebas, mau saat cenderung lebih suka minum banyak saat sahur atau saat buka itu boleh. Asal terpenuhi 6-8 gelas per hari itu ya. Terus yang kemudian komposisi seperti karbohidrat, protein, sayur seperti itu gimana sih? Nah, kalau pada pasien dengan DM itu lebih baik untuk karbohidrat dan proteinnya itu seimbang. Jadi karbohidratnya jangan terlalu banyak. Jadi kayak nasi, singkong dan yang lainnya itu jangan terlalu banyak. Jadi cukup aja. Proteinnya banyak boleh, lemaknya sedikit. Jadi yang sedikit karbohidrat dan lemaknya. Kalau untuk protein dan sayur boleh tinggi, banyak. Iya. Oh, jadi gitu ya. Iya, jadi triknya adalah yang dikonsumsi itu justru yang protein dan juga sayur atau seratnya yang tinggi. Iya, betul. Kalau karbonya lebih baik karbo dan lemak dikurangi. Ya. Jadi kebutuhannya nanti tetap terpenuhi dan itu betul. Diet sehat untuk bisa menjalankan puasa untuk penderita diabetes ya dok ya. Iya. Terus kalau olahraga dok, apakah juga memungkinkan penderita diabetes ini untuk melakukan olahraga saat puasa? Bisa, untuk pasien dengan diabetes itu bisa olahraga, namun ada syaratnya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu gula darahnya itu stabil, jadi kadar gula darah kurang dari 250 pada pasien dengan DM itu baru saat puasa itu dia boleh untuk olahraga. Nah olahraganya itu juga ada gini, jadi sifatnya itu harus yang ringan, sederhana namun kontinu. Ringan, sederhana tapi kontinu. Nah mungkin gampangnya kayak jalan sehat, jalan pagi, jalan sore gitu boleh. Ringan, atau gerakan statis di tempat pada pasien-pasien diabetes biasanya sudah diajarin senam diabetes itu boleh, asal yang ringan ya. Nah kalau misalnya pasien itu kan macam-macam ya, misal dia ada yang sering olahraga berat, misalnya fitness atau yang lain itu yang sifatnya berat, yang endurance gitu,
boleh dilakukan tapi nanti aja setelah taraweh. Oh Ya, gitu, kalau kalau- olahraga yang berat Ya, itu, boleh tapi Tapi nanti setelah taraweh. taraweh. Karena olahraga itu Heeh. harus disesuaikan sama sahurnya. Jadi sahurnya sebanyak apa, Heeh. itu olahraganya menyesuaikan sama Hmm. obat-obatannya yang dikonsumsi. Itu Oke. seperti apa itu juga harus disesuaikan sama jenis olahraganya. Baik, kita juga pengen tahu nih dok, kalau misalkan penderita diabetes melakukan puasa, kapankah dia boleh membatalkannya? Maksudnya kondisi seperti apa yang dia tuh boleh batalin puasanya gitu Iya, dok? boleh sih. Jadi pada pasien diabetes itu yang sedang berpuasa, Mm-mm. kita harus tahu tiga gejala seperti hipoglikemi atau saat gulanya itu turun, kemudian atau hiperglikemi saat gulanya naik, Mm-mm. atau yang terakhir ini dehidrasi. Nah, tiga ini sebagai pasien-pasien Pertanda ya. diabetes itu harus tahu, harus paham. Kalau yang hipoglikemi itu seperti apa sih? Kalau hipoglikemi itu kan kadar gulanya dia turun, biasanya kurang dari 70 itu udah dikatakan hipoglikemi. Mm-mm. Kalau hipoglikemi biasanya kayak orang lapar itu loh Mbak, itu gejalanya. Jadi iya, yang jadi yang kayak apa, pusing, kayak berkeringat, Mm-mm. pusing, gemetar, palpitasi, Mm-mm. kemudian keringat dingin, sempoyongan, itu biasanya Itu dia sudah berarti boleh hipoglikemi. Itu segera aja dibatalkan. langsung berbuka Oke. ya. Selanjutnya nanti kita sambung kembali ya. Yes, Kondisi seperti apa saja untuk penderita diabetes saat menjalankan ibadah puasa tapi boleh batal. Kondisi tubuhnya seperti apa akan kita lanjutkan lagi. Tetap di tempat Anda, jangan kemana-mana. Kami segera kembali setelah jeda. Tentu saja di Healthy and Lifestyle-nya TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle-nya TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga Dr. Yunita, spesialis penyakit dalam. Dan tema yang sangat menarik dan seru sekali untuk dibahas karena banyak orang yang terutama mungkin anggota keluarganya juga menderita diabetes ya, bukan hanya penderitanya saja dok, yang ingin tahu juga ini gimana ya, maksudnya yang sakit diabetes tuh bisa puasa atau enggak, tapi sudah terjawab tadi oleh Dr. Yunita bahwa boleh, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, boleh juga dibatalin, tapi juga dengan kondisi-kondisi yang akan disampaikan oleh Dr. Yunita kembali untuk mengingatkan sahabat TV 10. Iya, baik, saya lanjutkan Iya. ya. Jadi tadi yang pertama karena kondisi hipoglikemi yang tadi gulanya turun, seperti kita kalau lapar itu biasanya kondisinya hipoglikemi. Kemudian yang kedua pada kondisi yang hiperglikemi, jadi kondisi hiperglikemi ini gulanya tuh sangat tinggi, jadi biasanya lebih dari 250. Nah, kalau kondisi saat gulanya tinggi, otomatis kan kekentalan gula di dalam darah kita ini tinggi, jadi darah kita jadi kental. Otomatis kalau darahnya kental, kan tubuh ini gimana caranya ngeluarin itu biar agak encer, akhirnya dikeluarkan lewat urin, akhirnya pipisnya banyak. Jadi kalau mulai pipisnya banyak, terus sangat haus, terus kemudian sampai kelelahan, itu tandanya biasanya gulanya tinggi. Nah, kalau sudah menemukan gejala seperti itu, lebih baik udah langsung dibatalkan saja, kemudian minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak minum air justru putih ya. yang banyak justru itu. Itu hampir mirip atau hampir sama dengan kondisi dehidrasi. Jadi kalau kondisi dehidrasi, dia juga mulai ini rasanya sangat haus, kemudian paling cepat dilihat itu seperti bibir, kemudian mulut sama kulitnya ini mulai mengering. Nah, itu biasanya kondisi dehidrasi. Sama ini konsentrasi mulai menurun, kelelahan, itu kondisi dehidrasi. Jadi kalau sudah menemukan gejala seperti hipoglikemi, hiperglikemi, kemudian dehidrasi, itu lebih baik langsung segera dibatalkan berbuka saja. puasa ya. Maksudnya maksudnya membatalkan puasanya, Membatalkan segera puasanya. berbuka, minum air putih atau mungkin betul. kebutuhan obatnya juga kah, Dok? Jadi kan Iya. penderita diabetes ini kan harus minum obat dan juga insulin ya kalau nggak salah ya, Dok ya. Betul, iya. Lah selama puasa Ramadan ini gimana, Dok? Iya, makanya pentingnya kembali lagi seperti saya sampaikan, pentingnya kembali di monitor sama dokter itu saat sebelum memulai puasa di situ. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu kan ada untuk pasien diabetes itu ada obat-obat oral atau yang obat minum sama obat yang suntik seperti insulin. Nah, itu kan tergantung kondisi pasien masing-masing. Misalnya pasien ini yang pertama nih yang dengan obat minum nih, obat oral. Nah, misalnya
minumnya sulfonylurea nih ya. Sulfonylurea tuh kalau merek di pasarannya tuh kok yang tersering kayak glibenclamid, glimepirid, glipidon seperti itu. Nah, itu biasanya diminumnya pagi kan, pagi sebelum makan. Karena dia puasa, jadi diganti sesaat sebelum buka puasa. Jadi saat buka puasa minum air, kemudian dibatalkan sebentar, terus langsung minum obat yang sulfonylureanya tadi. Baru setelah itu berbuka puasa. Itu yang golongan sulfonylurea. Kalau yang golongan seperti metformin, akarbos itu penyesuaian dosisnya ini aja, waktunya aja. Jadi misalnya metformin itu yang biasanya diberikan malam hari itu boleh diminum saat sahur. Misalnya paginya minum sulfonylurea, malamnya metformin. Jadi sulfonylureanya diminumnya saat mau buka, metforminnya diminumnya saat sahur. Ya, tapi kalau misalnya pasien dengan monoterapi atau satu terapi, misal metformin 3 kali 1 atau 3 kali 500 mg, itu kan jadi sehari 1500 mg tuh ya. Jadi waktu sahur tetap minum 500 ml, jadi minum 1 tablet. Nah, nanti waktu berbuka itu 2 tablet diminum langsung, 1000 mg langsung diminum. Oh, itu langsung diminum sekali? Ya, itu untuk metformin. Kalau untuk akarbos sama seperti metformin, cuman miligramnya kan 50 ya, jadi waktu pagi minum 1, kemudian waktu berbuka nanti minumnya 2, seperti itu. Nah, kalau untuk yang pioglitazone ataupun yang golongan lain nanti sama, dosisnya sama. Yang sering bikin untuk agak efek hipoglikeminya cepat itu yang golongan sulfonylurea itu, sehingga diminumnya sesaat sebelum berbuka ya. Nah, itu yang obat per oral ya, atau obat antidiabetik yang minum. Kalau untuk yang sudah suntik, pakai insulin ya, atau sering disebut insulin itu macam-macam juga. Dia ada yang kerja panjang, kerja campuran, sama kerja pendek. Atau kerja pendek itu yang biasanya setelah makan itu, atau yang rapid acting seperti itu. Kalau untuk yang kerja panjang atau long acting ya, itu biasanya kan diberikan sehari 1 kali. Misal nih pasien A sudah dengan insulin kerja panjang, biasanya rutin 1 hari 10 nyuntiknya 10 unit pagi. Nah, itu boleh disuntikkan setelah buka puasa. Oh, setelah buka puasa ya? Setelah buka puasa, namun dosisnya nggak full 10, tapi 80% dulu dilihat. 80%. Nah, nanti kemudian dievaluasi lagi gula darahnya berapa. Apabila sudah cukup, terkontrol cukup, itu 80% dari dosis itu. Tapi misalnya kurang, boleh nanti naik perlahan itu. Gitu. Itu yang kerja panjang. Kalau untuk yang kerja campuran atau sering disebut dengan insulin mix atau insulin campuran, itu karena ada kerja cepat dan kerja panjang, jadi dia kalau yang biasanya disuntikkan 1 kali tetap 1 kali, 1 kali setelah buka full dose. Jadi misalnya biasanya 10 unit ya full dose 10 full unit dose kalau langsung. hanya 1 kali. Iya. Tapi kalau misalnya yang sehari 2 kali, nanti yang saat berbuka itu full dose. Kalau yang dosis full jadi misal 10, tapi misalnya yang nanti untuk sahur 80%-nya aja. Jadi gitu. 8 saat sahur, 10 saat berbuka. Terus gitu. kalau yang insulin setelah makan atau rapid acting atau insulin prandial itu nanti sama, dia diberikannya kalau 1 kali ya 1 kali full dose nanti setelah makan. Kalau misalnya 2 kali ya berarti 80% saat sahur, full dosnya saat berbuka. Seperti itu. Baik. Sekarang Dok, tipsnya deh untuk penderita diabetes ini agar dapat melaksanakan puasa dengan aman, tapi tetap bugar. Iya. Jadi saya berbagi tips ya untuk teman-teman semua penyandang diabetes. Jadi selama Ramadan biar tetap bisa puasa, sehat dan bugar. Yang pertama yang bisa dinilai, yang pertama itu misal pasiennya ini puasa, pasien dengan diabetes dan puasa, jangan lupa timbang berat badan. Jadi timbang berat badan. Kalau misalnya berat badannya entah naik atau turun lebih dari 2 kilo, langsung segera menghubungi dokter. Ya, berarti ini sudah tidak pas nih, gitu. Kondisinya tidak baik ya. Naik atau turun lebih dari 2 kilo, itu lebih baik langsung segera kontrol ke dokter. Terus kemudian yang kedua, dalam 1 hari boleh nanti ditimbang. Kalau berat badannya kok
sudah turun 3% dari berat badan awal, misal ya berat badannya 50 kilo, turun 3% nih, berarti kan dikurangi 1,5 kilo ya. Nah, udah itu harus segera berbuka saja untuk minum, berarti ini kondisinya dehidrasi, karena sudah turun lebih dari 3%, itu segera untuk minum air putih yang banyak, karena takutnya kalau dehidrasi nanti kadar gulanya semakin kental, nanti malah semakin menjadi berbahaya. Terus yang ketiga, mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan atau mensegerakan berbuka. Jadi misal sudah begitu adzan maghrib, itu langsung berbuka aja. Soalnya juga harus minum obat itu tadi ya dok ya. Terus kemudian makan sayur dan buah tetap. Kemudian dilihat buah-buahannya kalorinya yang sesuai. Jadi bukan tetap harus pinter-pinter ya, pinter-pinter memilih buahnya, jangan yang high kalori gitu. Jadi yang kalorinya low aja seperti itu. Terus kemudian minum air putih 6-8 gelas per hari. Kemudian yang terpenting nih, itu cek gula darahnya itu harus rutin. Nah, kapan sih cek gula darah rutin itu? Mungkin pasien akan menanyakan itu. Boleh punya diary. Saya biasanya ngasih memberitahu pasien punya diary buku kecil gitu, bebas. Nanti di situ ditulis gula darah tanggal sekian berapa. Nah, yang dicek itu apa? Boleh gula saat sebelum sahur, jadi itu kan gula puasa, atau 2-4 jam setelah sahur boleh, atau sesaat sebelum berbuka itu sama kayak gula puasa, atau 2-4 jam setelah berbuka itu seperti gula pos makan. Jadi harus rutin ngecek gula puasa cukup ya, cuman posisinya di sebelum sahur atau sesaat sebelum berbuka itu sama kayak gula puasa. Gitu. Jadi harus rutin juga untuk ngecek itu rutin, ya dok. Jadi sampai punya diary sendiri. Jadi memang gitu. Kalau yang biasanya pasien sudah lama gitu, biasanya malah rajin punya diary gitu, punya buku gula sekian-sekian gitu. Jadi tinggal dilihat nanti polanya seperti apa, nanti plan ke depannya mau seperti apa gitu. Itu jadi juga lebih dikonsultasikan ke dokter ya. Saat gitu. kontrol saat itu kontrol bisa ya. Kalau jadi memang harus rutin untuk cek gula darahnya dok, selama puasa. Iya. Oke, jadi memang intinya adalah harus selalu rajin kontrol ya dok untuk penderita diabetes ini. Kalau dokter Yunita sendiri di Rumah Sakit Umum Islam Kustati ini praktek jam? Saya dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 itu ya. Jadi kalau misalkan mau konsultasi langsung dengan dokter Yunita, penjelasannya begitu, Masya Allah. Jelas sekali, apalagi kalau Anda langsung konsultasi ya dengan dokter Yunita, nanti langsung dijelaskan, oh gini kondisi seperti ini, makannya ini gitu ya dok ya. Baik, sebelum berakhir dok, ada yang mau disampaikan dulu pesannya untuk sahabat TV 10 mengenai tema kita hari ini? Boleh. Untuk sahabat TV 10, terutama bagi kawan-kawan penderita atau penyandang diabetes, tidak perlu khawatir dalam menjalankan puasa Ramadan, asalkan itu tadi yang saya sampaikan, rutin mengecek gula, kemudian diet atau makannya yang sesuai komposisi, sesuai yang tadi telah kita perbincangkan ya. Kemudian cara berbuka, kemudian cara sahur, cara penyuntikan insulin, cara minum obat, cara olahraga, asalkan sesuai dengan tata cara tadi, insya Allah bisa lancar. Puasanya lancar, kondisi juga tetap fit bagus, sama bagus ya. Insya Allah. Baik. Sahabat TV 10, demikian obrolan menarik kita bersama Dr. Yunita Sri Pertiwi, spesialis penyakit dalam, tentang puasa bagi penderita diabetes. Yang jelas sebelum menjalankan puasa, ada baiknya kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan mengikuti petunjuk menjalankan puasa yang benar sesuai dengan arahan dokter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dr. Yunita, terima kasih ilmunya. Dan tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.